Sampai dia melihat sendiri pacarnya menikah dengan orang lain. Baru pria itu menyesal setengah mati. Karena dia kehilangan orang yang paling dia cintai. Dan semua ini adalah akibat ulahnya sendiri. Gadis itu mencintainya dengan sepenuh hati selama lebih dari 10 tahun. Tapi dia malah terlibat gosip dengan aktris terkenal. Bahkan asistennya pun tidak tahan melihatnya. Mengingatkannya untuk memikirkan perasaan si gadis. Tapi pria itu tetap tak bergeming. Dengan santai berkata bahwa gadis itu cuma anak angkat. Dia merasa sebagai pewaris keluarga kaya. Akhirnya harus menikahi wanita yang sepadan statusnya. Ucapan itu membuat hati gadis benar-benar hancur. Dia akhirnya sadar. Di mata pria itu dirinya tidak pantas dihargai. Dengan hati yang hancur dan kecewa, dia memutuskan untuk resign dari perusahaan pacarnya, meninggalkan tempat yang paling menyakitinya. Lalu dia menikah secara mendadak dengan pria yang tidak dia cintai, memulai pernikahan kontrak selama 2 tahun. Awalnya dia pikir pernikahan ini akan hambar tanpa perasaan, tapi tak disangka sang CEO setiap hari memberinya bunga dan hadiah tanpa henti. Saat tahu adiknya masuk kantor polisi, dia langsung menemaninya untuk mengurus semuanya. Saat dia sedang sedih, CEO diam-diam memberinya permen susu untuk menghiburnya, bahkan dengan serius memperkenalkannya pada keluarganya. Keakraban keluarga CEO membuat gadis itu untuk pertama kalinya merasakan kehangatan keluarga. Sejak kecil sebagai anak angkat dia tak pernah benar-benar dianggap. Bahkan saat menikah, ibu angkatnya hanya merespons dengan dingin, bahkan malas menghadiri pernikahan. Kebaikan keluarga CEO saat ini membuatnya merasa seperti punya rumah yang hangat. Gadis itu mulai bersyukur pernah setuju menikah mendadak dengan CEO. Tapi dia tidak tahu, ternyata sang CEO diam-diam sudah menyukainya selama belasan tahun. Hanya saja dulu dia terlalu fokus pada mantan pacarnya, sampai tidak pernah menyadari keberadaan CEO. Dan demi gadis itu, CEO tidak pernah menjalin hubungan dekat dengan siapapun. Sampai suatu hari dia secara tak sengaja melihat gadis itu mabuk karena patah hati. Lalu mereka secara alami mulai saling terhubung. Keesokan paginya, saat gadis itu melihat pria di sampingnya, dia sangat menyesal. CEO berdalih bahwa perusahaannya akan go public dan tak boleh ada skandal. Lalu mengusulkan pernikahan pada gadis itu. Gadis itu teringat ucapan mantan pacarnya kemarin. Keluarga kaya paling peduli dengan status dan latar belakang. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk mengujinya. Bertanya apakah menikahi anak angkat tanpa latar belakang membuatnya merasa dirugikan. Tapi CEO dengan tegas mengatakan, keluarganya tidak pernah peduli soal status dan latar belakang. Dia lalu bertanya apakah gadis itu punya kekhawatiran lain. Tak disangka gadis itu langsung setuju untuk menikah. Mereka pun segera mengurus surat nikah. CEO juga dengan antusias mengumumkan pernikahannya dengan gadis itu ke publik. Tak lama kemudian gadis itu mengetahui bahwa blogger komik favoritnya berhasil mengejar gadis yang dia sukai, dan juga menikah hari ini. Gadis itu pun merasa sangat senang. Tanpa tahu, blogger komik yang dia maksud adalah CEO yang kini jadi suaminya. Keesokan harinya, mantan pacarnya memanggil gadis itu ke kantor, menanyakan kenapa dia izin 1 hari tanpa angkat telepon, dan tidak membalas pesan. Gadis itu langsung bilang dia pergi menikah, dan akan mengurus resign ke bagian HR, serta menyelesaikan serah terima dalam 3 hari. Mantan pacarnya langsung marah besar saat mendengarnya, mengancam bahwa dia bisa langsung pergi tanpa perlu serah terima. Mendengar itu gadis itu pun langsung berbalik dan pergi. Namun tak disangka dia langsung ditahan oleh pria itu.